Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas UAS dengan mata kuliah ekonomi makro. Saya atas nama Mustafa Syahid dari kelas 2C akan memaparkan materi mengenai pengangguran di Indonesia. Sebelum masuk materi, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang berada pada usia produktif, umumnya pada usia 15 hingga 64 tahun, dan mampu bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja meskipun sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan indikator permasalahan perekonomian karena menunjukkan ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis pengangguran. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada jenis pengangguran terbuka. Apa itu jenis pengangguran terbuka? Jenis pengangguran terbuka yaitu menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, dan seiring menjadi indikator utama permasalahan ketenagakerjaan di suatu negara. Kemudian ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini adalah jenis pengangguran di mana seseorang sebenarnya bekerja, tetapi pekerjaannya tidak optimal atau tidak sepenuhnya memanfaatkan tenaga dan keterampilannya. Dengan kata lain, jumlah pekerja yang ada lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kemudian ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman jenis pengangguran yang terjadi karena sifat pekerjaan yang hanya tersedia pada musim atau waktu-waktu tertentu saja, sehingga pada musim lainnya pekerja tersebut menganggur sementara waktu, seperti misalnya ada petani. Dan kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini yang terjadi karena adanya perubahan struktur atau pola dalam perekonomian yang membuat keterampilan tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir ada pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan atau peralihan pekerjaan, yaitu saat seseorang menganggur sementara waktu karena sedang dalam proses mencari pekerjaan atau menunggu pekerjaan yang lebih sesuai. Seperti misalnya ada contoh mahasiswa lulusan baru. Seorang mahasiswa yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan sesuai bidang studinya. Selama proses melamar dan menunggu panggilan kerja, dia termasuk sebagai pengangguran friksional. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengangguran pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada lapangan kerja. Jumlah orang yang masuk ke dunia kerja atau angkatan kerja terus bertambah, tetapi jumlah lowongan kerja atau lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Akibatnya banyak orang yang siap mampu bekerja, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang sangat terbatas. Kemudian ada berikutnya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kondisi di mana sebagian besar tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan yang rendah atau memiliki keterampilan skill yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Dan poin ketiga ada krisis ekonomi menyebab tutupnya perusahaan. Kemudian perubahan teknologi menggantikan tenaga manusia. Maksud dari perubahan teknologi menggantikan tenaga manusia yaitu perubahan teknologi menggantikan tenaga manusia, proses di mana kemajuan teknologi seperti penggunaan mesin, robot atau sistem otomatis membuat pekerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia
menjadi tidak lagi dibutuhkan, jumlah pekerja manusia dikurangi karena adanya tingkat peningkatan teknologi, kemajuan teknologi. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu dampak-dampak pengangguran. Dampak pengangguran ini terbagi dari 4 aspek, yaitu ada ekonomi, sosial, kemiskinan, dan psikologis. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak pengangguran dari ekonomi. Pengangguran memberikan dampak negatif yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Tingginya angka pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli menurun dan aktivitas ekonomi melambat. Hal ini juga berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi, karena produksi barang dan jasa menjadi berkurang. Kemudian ada sosial, kemiskinan, dan psikologis. Dari 3 poin ini, dia mencakup menjadi satu makna, yaitu pengangguran berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat karena dapat meningkatkan angka kemiskinan, memperluas ketimpangan sosial, mendorong terjadinya tindak kriminalitas, serta memicu berbagai masalah psikologis seperti stres, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri, yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik sosial dan mengganggu stabilitas masyarakat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu data tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 5,32%. Artinya, dari total angkatan kerja yang ada sebanyak 5,32% tidak memiliki pekerjaan tapi sedang aktif mencari pekerjaan lainnya. Oke, di sini saya akan membacakan data tingkat pengangguran Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,86%. Dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,45%. Dan yang terakhir pada tahun 2024 kembali turun menjadi 5,32%. Dari data di atas, tingkat pengangguran di Indonesia cenderung terus menurun, kan tetapi masih terdapat jutaan orang yang belum mendapatkan pekerjaan, terutama di kalangan usia muda. Kemudian materi berikutnya mengenai pengangguran di kalangan generasi muda. Pengangguran di kalangan generasi muda ini paling rentan menganggur karena kurangnya pengalaman, keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya kesiapan menghadapi persaingan di pasar kerja yang semakin ketat. Selain itu, banyak lulusan baru yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengembangkan kemampuan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka perlu peningkatan skill dan adaptasi teknologi agar generasi muda dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif dan tidak ditinggal oleh perkembangan industri modern. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman dan kemampuan menguasai teknologi, mereka dapat membuka peluang kerja yang lebih luas, baik sebagai karyawan di perusahaan maupun dengan menciptakan usaha mandiri di bidang teknologi. Oke, di sini materi berikutnya yaitu mengenai upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Ada 3 poin. Yang pertama, program kartu kerja, pelatihan online dan insentif. Program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya para pekerja, korban PHK, atau pekerja yang ingin meningkatkan keahlian. Melalui program ini, kita mendapatkan akses ke pelatihan online di berbagai bidang seperti teknologi, wirausaha, pemasaran digital, keahlian, hingga perkembangan soft skill. Dan yang kedua ada pembangunan infrastruktur membuka lapangan kerja. Upaya pemerintah atau swasta membangun fasilitas-fasilitas fisik yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan, bendungan, transportasi umum, serta fasilitas listrik dan air bersih. Ketika infrastruktur ini dibangun, proses tersebut secara langsung menciptakan banyak tenaga kerja
baik untuk pekerja konstruksi, insinyur, teknisi, hingga berbagai profesi pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada pelatihan ketenaga kerjaan. Program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang agar lebih memasuki dunia kerja atau meningkatkan kemampuan di bidang pekerjaan tertentu. Oke, sini saya akan menyampaikan penutup. Pengangguran adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi di negara kita ini, Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Tingginya angka pengangguran dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia industri melalui berbagai program seperti peningkatan keterampilan, pelatihan ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, peran generasi muda sangat penting, yaitu dengan meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, dan berani berinovasi membuka peluang kerja baru, baik secara mandiri maupun di sektor formal. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.